kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dwi Rupa Janma. Raden Mas Jolang terharu sekali mendengarkan apa yang disampaikan Ki Warih kepadanya. Pesan itu benar-benar menyentuh hati dan perasaannya, seperti seorang sahabat yang telah lama tak bertemu. Panembahan Nyokrawati mengulurkan tangan kirinya dan menyentuh bahu Ki Warih. Ia menepuk-nepuk bahu Ki Warih penuh dengan kelembutan. Lalu kembali Panembahan Nyokrawati berjalan-jalan sambil bersedekap dan berbalik memandang Ki Warih. Nasihatmu sangat berharga, Ki Warih. Ya, mengalah belum tentu kalah. Merendahkan diri memang tindakan yang amat bijak dan sangat mulia. Ucapanmu itu seperti tutur kata Batara Wisnu yang menitis di dalam diri Kresna. Semoga kau hadir di Mataram ini sebagai titisan Wisnu, Warih. Kanjeng Sinuwun selalu berlebih-lebihan jika memuji hamba. Aku tidak berlebihan memujimu, Warih. Tetapi itulah kenyataannya. Kau memang pantas dipercaya dan kau memang sangat kupercaya. Sebab kau mampu membaca hati nuraniku. Kanjeng Sinuwun semakin berlebihan memuji hamba. Kehadiranmu di dekatku memang tidak lebih seperti Batara Kresna, titisan Wisnu yang senantiasa menasehatiku. Kau selalu memberikan petunjuk dan kau selalu memperingatkan aku, Warih. Bahkan dengan kehadiranmu, seakan-akan langkah-langkahku kian sempurna, Warih. Terima kasih atas pujian untuk hamba. Tetapi hamba belum pantas jika disamakan dengan Batara Kresna, sang titisan Wisnu. Iya, hanya Batara Wisnu yang bisa kugambarkan lewat kehadiranmu di sini, Warih. Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Janganlah terlalu berlebihan memuji hamba. Oh, tidak, Warih. Kau memang pantas menjadi Krishna yang akan menjadi petunjuk langkah-langkah bala Pendawa. Aku senang dan bahagia selama kau ada di sini. Kau menyempurnakan tugas-tugasku dan barangkali nanti jikalau aku sudah undur dari pemerintahan Mataram, semoga keturunanku bisa mendapatkan leluri budi luhur darimu. Mengapa Kanjeng Sinuwun bicara seperti itu? Roda hidup tidaklah kita mengerti. Dia kadang di atas, kadang menggelincir di bawah. Itulah, kita lebih baik melangkah dan melihat jauh ke depan dibandingkan kita tidak tahu diri. Aku tidak mau merasa dapat hidup 1000 tahun, Warih. Kanjeng Sinuwun, hamba mohon Kanjeng Sinuwun tidak bicara seperti itu. Kanjeng Sinuwun masih muda dan gagah. Kanjeng Sinuwun masih memiliki jangkauan yang panjang. Justru itulah, Warih. Kau telah memperhatikan bagaimana bencana demi bencana, waktu demi waktu berlalu dari hadapan kita, dan kau melihat bagaimana banyak orang yang kembali ke hadirat Yang Maha Kuasa pada usia yang masih sangat muda. Bahkan ada yang hadir hanya sebentar. Kanjeng Sinuwun, apa yang Kanjeng Sinuwun sampaikan kali ini membuat bulu kuduk hamba berdiri. Entahlah, Warih. Dengan simbol-simbol pesan yang disampaikan Randu Watang kepadaku, aku merasakan sesuatu yang ganjil. Seakan kata sandi yang disampaikan kepadaku bahwa aku tidak boleh menentang Surabaya merupakan suatu amanat yang tidak main-main. Randu Watang melihatku dengan cermat dan jauh sekali. Kanjeng Sinuwun, apa yang disampaikan Randu Watang bukan berarti Mataram tidak boleh berperang melawan Surabaya. Tetapi hamba yakin Kanjeng Sinuwun telah memiliki kebijakan tersendiri atas semua ini. Kanjeng Sinuwun telah mengerti pada suatu prinsip bahwa hidup ini tak ubahnya seperti peperangan. Jadi kalau memang itu terpaksa, apa boleh buat? Tidak, Warih. Selama Eyang Giri masih hidup dan memegang tahta di istana Sedekari Surabaya, aku tidak akan membiarkan orang-orangku melangkah ke sana, menggebuk perang dengan sesepuhku sendiri. Aku bisa kualat, Warih. Aku bisa terkutuk. Iya, Kanjeng Sinuwun. Kanjeng Sinuwun sungguh bijak apabila melihat keberadaan Eyang Giri sebagai pepeling dan kekayaan Ngaurip. Warih, kau benar-benar seperti Krishna, Warih. Aku terharu sekali, Ki Warih. Andaikan tidak ada dirimu, aku pasti sudah gegabah. Kanjeng Sinuwun, hamba hanya sedikit mengingatkan saja. Ya, peperangan kadangkala kita perlukan. Dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini, tak ubahnya kita turun ke medan laga, berperang antara mati dan hidup. Jika kita turun sebagai seorang prajurit, kita harus memilih dua pilihan, membunuh atau dibunuh. Karena kau telah tahu hati dan hidupku, tentu saja kau tidak ingin melihat aku sebagai pembunuh, bukan? Lebih-lebih membunuh orang yang kujunjung tinggi selama ini. Hamba Kanjeng Sinuwun. Terima kasih atas kelegaan Kanjeng Sinuwun menerima kenyataan ini. Kanjeng Sinuwun, ada apa, Ki Warih? Apabila Kanjeng Sinuwun tidak keberatan, perkenankanlah hamba mengajak Pangeran Rangsang ke Parangkusumo. Kau ingin mengajak anakku ke Muara Opak? Hamba Kanjeng Sinuwun, hamba ingin mengajak Raden Mas Rangsang ke Muara Sungai Opak, karena hamba ingin agar Kanjeng Pangeran Rangsang lebih dekat dengan sesembahan umat. Ki Warih, jika itu yang kau inginkan, aku tidak keberatan. Pergilah dengan ponakanmu. Terima kasih, Kanjeng Sinuwun.
Setelah mendapat izin dan restu dari Raden Mas Jolang, maka Kiwarih pun segera menemui Raden Mas Rangsang. Ia juga mengajak Aji Sukmo untuk pergi ke muara Sungai Opak. Di sana mereka duduk di atas batu gilang sebesar kepala kerbau, di mana Panembahan Senopati Ingalogo pernah duduk bersemadi di sana menghadap Nyai Roro Kidul. Paman, mengapa Paman mengajakku kemari? Mohon Paman sudi menjelaskannya. Kanjeng Pangeran, Mataram menjadi kukuh karena Eyangmu juga selalu datang kemari setiap kali menghadapi kesulitan. Dan kau tentu telah mengetahuinya, bukan? Iya, Paman. Lalu, apa maksud Paman mengajak saya kemari? Sementara Kanjeng Romo jarang sekali mengajak saya kemari. Kanjeng Pangeran, dan kau anakku Aji Sukmo. Iya, Paman. Muara Sungai Opak dan tempuran sungai ini dengan Segoro Kidul memiliki nilai sejarah yang tidak kecil. Semua itu patut kita jaga dan kita lestarikan. Almarhum Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati Ingalogo senantiasa duduk di sini dan mohon anugerah serta petunjuk dari Kanjeng Ratu. Untuk itu, mulai sekarang saya harapkan agar kalian berbenah diri, bersiap diri, dan senantiasa mohon petunjuk pada Kanjeng Ratu. Malam ini aku ingin mengajak kalian bersemedi. Paman? Ayah, duduklah. Aku akan membuka kembang telon ini dan menyalakan dupa agar asap dupa ini tercium oleh Kanjeng Ratu. Aku ingin mohon petunjuk pada beliau. Bagaimana tentang keberadaan kalian di dekatku? Kanjeng Pangeran? Iya, Paman. Saya mohon untuk duduk di sebelah kanan saya. Dan kau anakku, ya ayah, duduklah di sebelah kiri ayah. Ku minta kalian memusatkan hati dan pikiran pada satu hal. Sowan pada Kanjeng Ratu. Biar saya yang menyalakan dupa itu, Paman. Terima kasih. Saya mohon Kanjeng Pangeran memusatkan diri. Biar saya yang menyalahkan dupa ini. Niat ingsun anyanyuwun marang pangeran. Niat ingsun becik tumraping ngawi. Kiwarih segera membuka kembang telon yang dibuntal dengan daun jati. Sementara Aji Sukmo segera duduk di sebelah kirinya. Demikian pula dengan Raden Mas Rangsang, duduk di sebelah kanan Kiwarih sesuai dengan permintaannya. Mereka kemudian duduk bersila mempersiapkan diri dalam upaya semadi menuju ke alam dharana. Asap dupa kemudian mengepul ke udara, dan aromanya mengulun. Keharuman dupa kemenyan itu seperti menyelimuti sekeliling mereka. Asap dupa terus menghambur dan ditelan angin seiring dengan hempasan ombak selatan yang menggelora ganas bagaikan penuh dengan badai. Niat ingsun anyanyuwun sowan ingar sopan jenengan. Duh Gusti Kanjeng Ratu, kawula sowan nyuwun pitedah ing gesang. Pilih kawula sami angreka daya tumraping agisan. Kawula Wari Sukmo ugi Kanjeng Pangeran Rangsang sowan ingat sopan. Sowan sesarengan nyuwun berkat lan pitedah saking paduka Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu niat ingsun sowan. Hijau, hamba Kanjeng Ratu, ada orang yang memanggilku. Ada orang yang membisikkan sesuatu di telingaku. Bau kembang dan asap kemenyan telah sampai di penciumanku. Katakanlah pada mereka, aku tidak bisa menemui mereka. Mengapa Kanjeng Ratu? Nampaknya mereka membutuhkan petunjuk. Untuk saat ini, aku tidak perlu hadir di depan mereka. Tapi mereka telah mendapatkan petunjuk itu. Datanglah kepada mereka dan katakanlah kepada mereka bahwa aku belum bisa menemui saat ini. Suruh mereka kembali dengan damai sejahtera. Hamba Kanjeng Ratu, segeralah temui mereka sekarang juga. Dalam alam dharana mereka seakan-akan melayang di alam lain, alam yang sulit diajawantahkan dengan kata-kata. Suasana begitu mencekam di mana ketiga insan itu telah tenggelam dalam dunia kasukman. Dalam alam kasukman itu, Kiwarih melihat bayang-bayang putri cantik.
lemah lembut dan sungguh elok. Putri jelita yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Seorang putri jelita yang mengenakan pakaian serba hijau dan bermahkotakan intan berlian serta permata yang semuanya serba hijau. Kanjeng Ratu, aku hanya melihat bayang-bayang. Aku hanya melihat kelebat bayang. Kau. Aku mengenal. Wari, Kanjeng Ratu merestui kehadiranmu. Tetapi maaf, apabila Kanjeng Ratu tidak bisa menemuimu. Putri Hijau, terima kasih atas kehadiranmu di depanku. Kembalilah dengan damai dan sejahtera. Kanjeng Ratu menerima kehadiranmu dan kehadiran kalian berdua. Kanjeng Ratu senang sekali. Tetapi untuk saat ini, beliau tidak bisa berbincang denganmu. Putri Hijau, terima kasih. Terima kasih atas kesediaanmu datang menyampaikan amanat Kanjeng Ratu. Kalau begitu, kami akan kembali. Selamat jalan, Wari. Salam untuk anakmu Aji Sukmo dan Kanjeng Pangeran Rangsang, putra mahkota yang kelak akan memiliki tempat yang mulia di sisi Kanjeng Ratu. Pada saat itulah, bayang-bayang Putri Hijau itu lenyap dan Ki Warih memperhatikan di mana perginya Putri Hijau itu. Ia melayang lalu lenyap di antara gulungan-gulungan ombak setinggi gunung di Samudra Selatan. Ki Warih mendesahkan napas halus sekali. Lalu perlahan ia membuka matanya. Tanpa ia sadar, ketika melirik ke arah timur, sang surya telah pecah di sana. Matahari memamerkan pendaran warna merah dan semburatnya memancarkan nuansa keelokan, menyibak kabut pagi yang hitam. Sukmo, Kanjeng Pangeran, bangunlah, hari telah pagi. Ayah, Paman Wari, petunjuk apakah yang kalian dapatkan? Kanjeng Pangeran, apakah tidak mendapatkan petunjuk apa-apa? Iya Paman, saya hanya melihat asap tipis hijau dan bening. Asap putih, hijau bening itu membentuk wujud manusia. Tetapi saya tidak mendengar apa-apa. Hanya itu? Iya Paman. Lalu kau mendapatkan apa, Sukmo? Ayah, sama seperti yang disampaikan Kanjeng Pangeran Rangsang, saya pun melihat asap hijau bening membentuk tubuh manusia. Lalu saya melihat wajah cantik jelita, seorang putri cantik bersinar hijau. Ia mendesahkan sesuatu seperti dekat sekali di telingaku. Tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa dengannya. Aku hanya mendengarkan desah napasnya yang lembut dan membuat bulu kuduku berdiri. Amanat yang bagus sekali. Kita datang di sini artinya diterima oleh Kanjeng Ratu, dan kita telah mendapat restu. Kanjeng Pangeran. Iya Paman. Sepulang dari sini, hamba mohon Kanjeng Pangeran hati-hati. Jagalah segala perbuatan Kanjeng Pangeran. Ucapan Kanjeng Pangeran jangan sampai melukai orang lain. Iya Paman. Saya berjanji untuk tetap berhati-hati. Apa yang Kanjeng Pangeran lakukan agar dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bagi orang-orang di sekeliling Kanjeng Pangeran. Iya Paman. Jika Kanjeng Pangeran memegang janji itu, selalu menciptakan damai terhadap orang-orang di sekeliling Kanjeng Pangeran. Hamba yakin, Yang Maha Kuasa memberikan sesuatu yang berarti bagi Kanjeng Pangeran. Itulah amanat yang disampaikan oleh utusan Kanjeng Ratu. Sekembali dari sini, Kanjeng Pangeran dilarang menoleh ke kanan atau ke kiri. Lebih-lebih menengok ke belakang. Baik, Paman. Dan kau, anakku. Iya, Ayah. Karena kau telah memiliki seorang istri, dan kau telah memiliki pendamping yang mulia, Ayah mohon agar kau pun hati-hati. Iya, Ayah. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan di antara mereka. Ciptakanlah suasana nyaman di antara mereka. Kau harus hati-hati apabila kau berjalan dengan alam derana. Iya, Ayah. Ayah mohon, apabila kau menelusuri alam Kasukma, bimbinglah Roro Sunti sebaik-baiknya. Sebab bagaimanapun juga ia telah menjadi tanggung jawab, dan Ayah tahu apa yang telah terjadi dalam hidup. Ayah harus mengatakannya di sini, sebab Kanjeng Ratu telah tahu siapa dia. Ayah. Anak, kau terlalu jauh melangkah, dan ayahmu tidak bisa menimbangi. Ada baiknya suatu ketika kau sowan sendiri menghadap Kanjeng Ratu. Iya, Ayah. Tapi satu hal, jikalau kau datang menghadap Kanjeng Ratu, lepaskanlah sampur jala sutra yang melilit di pinggang. Aji Sukmo benar-benar terbelalak saat Ki Warih menyebutkan sampur jala sutra. Tubuhnya bergidik, seluruh bulu kuduknya pun berdiri, dan ia setengah mendelik melihat ayahnya. Pandangan Sukmo meredup, ia menunduk memberikan penuh hormat pada ayahnya. Kini rahasia pribadinya telah terbuka lebar di hadapan ayahnya. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tubuhnya tiba-tiba menggigil kedinginan seiring hembusan angin dan hempasan ombak laut selatan yang menggelora. Kanjeng Ratu sudah tidak menginginkan kita ada di sini. Ayolah, kita harus kembali. Kita tinggalkan tempat ini. Ayah. Iya.
Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kita akan kembali, Paman. Ya, ingat pesan Paman. Ingat pesan Ayah Sukmo. Sepulang dari sini janganlah menengok ke belakang. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Iya, Ayah. Baik, Paman. Tapi Ayah, kau mau bicara apa lagi? Jangan di sini. Kenapa, Ayah? Untuk kali ini, kumohon kau mau mendengarkan aku. Kita bisa lanjutkan nanti di rumah. Kanjeng Ratu tidak berkenan kita membicarakan masalah itu di sini. Paman, nanti akan kujelaskan. Ayo, bangkitlah. Lihat, sinar matahari sudah memerah dulu. Kiwari, Aji Sukmo dan Raden Mas Rangsang lalu bangkit meninggalkan pantai di muara Sungai Obak. Dari pantai laut selatan itu, mereka menyusuri Sungai Obak. Kiwari ada di depan, sementara Aji Sukmo dan Raden Mas Rangsang mengikuti di belakangnya. Kanjeng Ratu, mengapa Kanjeng Ratu tidak mau menerima mereka? Aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu, Hijau. Sudahlah. Mereka sudah meninggalkan muara Sungai Obak. Aku tidak perlu memikirkan mereka. Tapi nampaknya mereka datang dengan tulus, Kanjeng Ratu. Aku mengerti, Hijau. Tapi sadarkah kau, salah seorang di antara mereka menghinaku? Menghina Kanjeng Ratu? Apakah itu mungkin? Iya. Ia sangat menghinaku, Hijau. Mengapa Kanjeng Ratu bilang seperti itu? Mereka datang dengan kerendahan hati, Kanjeng Ratu. Mereka menyajikan kembang telon dan kemenyan madu. Apakah itu masih kurang? Mereka sangat menghormati Kanjeng Ratu. Menurutmu memang begitu. Tapi di depan mataku tidak seperti itu, Hijau. Kalau perlu, apakah saya harus mengejar mereka? Dan katakan pada saya, siapa yang menghina Kanjeng Ratu? Kiwari? Aji Sukmo? Atau Raden Mas Rangsang? Sudahlah, Hijau. Kau tidak perlu merisaukan mereka. Lakukan tugas dan kewajibanmu di sini dengan baik. Aku sendiri yang akan memberikan pelajaran pada pemuda. Kanjeng Ratu. Putri Hijau tidak bisa membantah apa yang disampaikan Nyai Roro Kidul. Ia segera undur sambil memberikan hormat. Sementara Nyai Roro Kidul kembali ke dalam istananya, duduk di singgasana kencana di bawah laut selatan. Sedangkan perjalanan Kiwari, Raden Mas Rangsang dan Aji Sukmo kini sampai di kota gede. Mereka berteduh dan beristirahat di bawah pohon beringin besar di tengah Taman Gading. Peluh membanjiri tubuh mereka karena perjalanan cukup jauh. Ayah, mengapa ayah nampak terburu-buru ketika meninggalkan pantai laut itu? Kau harus tahu, anakku, kita tidak boleh sembarangan sowan di hadapan Kanjeng Ratu. Hati dan pikiran kita harus bersih, dan aku sedikit lupa. Lupa? Lupa tentang apa, Paman? Lupa karena Kang Mas Sukmo telah memiliki sesuatu yang lebih berarti, yang bisa menimbulkan kecemburuan Kanjeng Ratu. Cemburu? Iya, Kanjeng Ratu adalah seorang pencemburu. Ketahuilah, Kanjeng Pangeran, Sukmo saat ini telah beristri. Beristri? Maafkan saya, Kanjeng Pangeran, apabila saya belum sempat memberitahu. Tapi Kanjeng Pangeran akan segera mengenal siapa istri saya. Untuk itulah ia barangkali pergi beberapa hari meninggalkan kita. Kang Mas Sukmo, jadi kau sekarang sudah menjadi seorang suami? Keadaanlah yang membuatku seperti itu. Kanjeng Pangeran, saya sudah siap menjadi seorang suami. Lalu, di manakah istrimu sekarang? Ada di rumah Paman. Tanyakanlah pada Kang Masmu sendiri. Aku tidak layak bercerita mengenai hal ini. Tetapi Paman, tadi Paman menyebutkan Nyai Sampur Jala Sutra saat ini di pantai Laut Kidul. Apakah yang Paman maksudkan? Apakah yang Paman maksudkan adalah Nyai Sampur Jala Sutra yang dimiliki oleh Dewi Kusuma, begitu? Iya, tidak salah lagi. Kang Mas Sukmo. Kanjeng Pangeran telah tahu. Iya. Kanjeng Romo pernah bercerita tentang pusaka Nyai Sampur Jala Sutra dan Kiai Pedang Kangkam. Jika saat ini Kang Mas Aji Sukmo mempunyai Nyai Sampur Jala Sutra, artinya sebelumnya Kang Mas Sukmo pun memiliki Kiai Pedang Kangkam. Kanjeng Pangeran, jangan keras-keras. Saya mohon rahasia ini tidak diketahui oleh siapapun. Syukur kehadirat Yang Maha Kuasa. Jikalau sahabat karibku, guruku, memiliki pusaka andalan yang dicari-cari orang Mataram. Iya, sejak dulu Eyang Senopati menghendaki pusaka itu. Namun ia tidak pernah mampu. Saya mohon Kanjeng Pangeran sudi memegang janji. Jangan memberitahukan masalah ini pada siapapun. Cukup Kanjeng Pangeran saja yang tahu. Saat ini yang mengetahui bahwa Aji Sukmo memiliki kedua pusaka andalan itu adalah Kanjeng Pangeran, Wulan, Linglung, saya dan Kang Masmu sendiri. Kang Mas, kalau begitu Kang Mas tidak boleh pergi dari Mataram. Kang Mas harus tetap ada di sini.
Hanya ucapan syukur dan terima kasih yang ada dalam hati saya karena bisa bersama-sama dengan seseorang yang memiliki 2 pusaka sakti. Semata-mata karena nasib dan kemunculan saya, Kanjeng Pangeran. Mungkin Yang Maha Kuasa telah menghendaki saya untuk memiliki kedua pusaka itu. Kang Mas Sukmo, terus terang, Eyang Senopati juga mencari kedua pusaka itu. Lalu Kanjeng Romo pun melakukan hal yang sama. Tetapi mereka gagal sebab tidak mampu memenuhi persyaratan. Ya. Sekalipun telah memiliki persyaratan, kalau tidak jodoh, kita tidak akan mungkin mampu mengambil kedua pusaka itu, Kanjeng Pangeran. Dan apabila pada saat ini saya beruntung mendapatkannya, anggaplah itu merupakan anugerah dari Gusti Yang Maha Agung. Saya ikut senang, Kang Mas Sukmo. Saya ikut senang. Mudah-mudahan Kang Mas Sukmo bisa memelihara kedua pusaka itu dengan baik. Terima kasih atas doa restu, Kanjeng Pangeran. Sudahlah, ayo. Kita tinggalkan tempat ini. Masih banyak tugas dan kewajiban yang harus kita selesaikan. Kang Mas Sukmo, Paman, aku ingin ikut ke rumah Paman. Aku ingin berkenalan dengan istri Kang Mas Sukmo. Ayolah, kita sama-sama. Tapi saya mohon Kanjeng Pangeran tidak menggodanya. Kang Mas Sukmo ini diam-diam pencemburu juga. Sudahlah, ayo kita berangkat. Raden Mas Rangsang, Aji Sukmo, dan Kiwari kemudian meninggalkan pinggiran kota gede, meninggalkan Taman Gading, menuju ke benteng Istana Mataram. Dari kejauhan, ada sepasang mata memperhatikan ketiga langkah orang Mataram itu. Kiwari berhenti sejenak, lalu menahan Raden Mas Rangsang dan Aji Sukmo. Ada desir aneh menyusup di dalam mata batinnya. Ayah, perhatikan baik-baik dari arah timur, sementara aku memperhatikan arah utara dan Kanjeng Pangeran arah selatan. Perhatikan baik-baik, jangan sampai lengah. Saya tidak melihat apa-apa, Paman. Saya juga tidak melihat apa-apa, ya. Perhatikan siapa yang melompat-lompat di sana itu. Ayah, Paman, aku harus mengejarnya, ya? Tidak, tunggu anakku. Kenapa, Ayah? Biarkan saja. Dia selamanya akan menjadi pengembara di dunia ini. Kalian segera kembali pulang ke Wisma. Aku akan merampungkan tugas dan kewajiban ini sendiri. Ini tanggung jawabku. Ayah. Paman, ada apa sebetulnya? Saya mohon Kanjeng Pangeran dan kau Sukmo pulang ke rumah. Aku akan mengurus jahanam itu. Ayah, saya harus tahu siapa yang akan mengganggu kita, Ayah. Tolong katakan pada saya, Ayah. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu, Sukmo. Biarlah aku yang urus. Paman, lebih baik ceritakan pada kami. Siapa tahu nanti Paman menghadapi masalah. Kami harus membantu Paman. Kami tidak akan membiarkan Paman menghadapi kesulitan sendiri. Ayah, tolong katakan, siapa orang itu? Saya tak ingin menghindari masalah. Saya pun tak ingin Ayah bertarung. Sementara saya berlenggang daya sendiri. Katakanlah, Ayah. Sukmo, Raden Mas Rangsang, saya tidak ingin masalah ini kalian ketahui. Saya ingin menghadapinya sendiri. Ayah. Paman, bagaimana kalau Paman menghadapi kesulitan? Percayalah pada saya. Saya siap menghadapi masalah apapun. Percayalah. Kiwari tanpa pamit lagi meninggalkan Raden Mas Rangsang dan Aji Sukmo. Ia segera berjalan cepat dan berlari memburu seseorang yang mengintainya. Gerakan-gerakan Kiwari begitu lincah dan gesit, hingga dalam sekejap lenyap dari pandangan Aji Sukmo dan Raden Mas Rangsang. Namun Aji Sukmo dan Raden Mas Rangsang diam-diam mengikuti Kiwari dari belakang. Kisanak, siapakah kau? Wari. Rupanya kau jahanam. Wari Hulung. Tangan kanan sang sultan. Kau, sekalipun penampilanmu berubah, tetapi aku tidak bisa melupakan suaramu, Kolo Cokro. Terima kasih, Wari. Apabila kau masih mengenali suaraku. Sakit hati harus dibalas dengan sakit hati. Darah harus dibalas dengan darah. Dan sekarang aku tahu siapa yang melukaiku. Untuk itulah aku datang dan ingin menagih hutang. Kolo Cokro, orang yang dilahirkan jahat selamanya akan berbuat jahat. Setiap orang akan menuai apa yang ditaburkannya. Apabila kita menanam tanaman yang baik, maka kita akan menuai yang baik. Sebaliknya, apabila kita menanam tanaman yang buruk, maka kita akan selamanya menuai buah-buah yang buruk dan jahat. Seperti kau. Bagus, Kiwari, bagus. Nampaknya kau semakin pintar berkhotbah sebagai seorang seniman. Dan kau semakin matang dengan kata-kata indahmu. Aku sadar
bahwa perjalanan manusia tidak akan selamanya di bawah. Jika saat itu kau mempermalukan aku di hadapan prajurit Mataram dan pada orang tua bangka dari Tayu itu yang telah modar, maka sekarang aku datang kepadamu untuk menuntut balas. Baiklah Kalacakra, kalau kau ingin membalas sakit hatimu, mari. Aku siap untuk menerima tantanganmu. Aku siap untuk menerima kedatanganmu. Tak lama kemudian, Kalacakra menyilangkan kedua tangan di kedua dadanya. Kiwarih bersidakep sambil membaca doa-doa suci. Keduanya berhadap-hadapan dengan jarak 30 kaki. Niat ingsun anggayuh gesang mukti supados semilak saking pengawak Dursila sireping toya, sireping hawa, sireping tendalu, sireping angkara murka. Ingsun amatek Aji Cakrageni manunggal lawan ulung hawa kang cumanda ing bumi. Aji Cakrageni. Kalacakra melontarkan ajian Cakrageninya ke arah tubuh Kiwarih. Namun ia heran karena seluruh lemparan tenaga saktinya tidak sedikit pun menyentuh kulit Kiwarih. Kiwarih tetap berdiri tegak di tempatnya. Hanya peluh yang semakin membanjiri tubuhnya. Tatap matanya tajam membalas sorot mata Kalacakra yang sangat dingin bagai haus darah. Setiap kali bola matanya bergerak mengisyaratkan kematian. Kalacakra, aku tidak tahu maksudmu mengapa dalam benakmu. Dari dasar hatimu selalu timbul dan muncul pikiran jahat. Yang Maha Kuasa tidak akan merelakan umatnya dianiaya oleh orang yang berhati dan berpikiran jahat. Kiwarih, bertahun-tahun aku menderita karena ulahmu. Aku telah lama mencari-cari Kitayu dan ternyata orang itu telah mati. Aku telah mendapatkan jawaban bahwa kaulah ternyata yang membuat aku celaka seperti ini. Dan sekarang kau tidak bisa menghindari Kalacakra. Kalacakra, kau telah mendapatkan kutukan dari Yang Maha Kuasa karena perbuatanmu, karena hati dan pikiranmu yang selalu jahat. Kiwarih, kalau kau bisa menghindarkan diri dari ajian Cakrageni, janganlah bangga dan sombong. Janganlah pongah. Aku telah menyempurnakan ilmuku. Aku telah menyempurnakan segala yang kumiliki untuk menghadapi orang-orang yang mempecundang hidupku. Lihatlah Kiwarih. Lihatlah ini. Niat ingsun amatek Aji Cakrageni. Niat ingsun nyeluk hawa songo. Niat ingsun jaluk saka bening samu barang kang paring kekuatan. Siro lebur, siro muspro, siro musto, acur mumur barang karo ajian Cakrageni sampurna. Kalacakra terkejut luar biasa saat ajiannya mental mengempas ke arahnya dan ia melompat menghindar sehingga ajian Cakrageni Sampurna itu pun mengempaskan sebuah pohon besar hingga tumbang berantakan dan terbakar. Dan pada saat itulah ia terpana melihat kehadiran seorang lelaki gagah yang masih muda belia. Anak muda, siapakah dirimu hingga mencampuri urusanku? Aku akan turut campur pada siapapun yang berbuat sewenang-wenang terhadap sesamanya. Anak muda, siapa kau? Kau masih muda dan tampan. Janganlah menghalang-halangi niatku dan jangan turut campur dengan urusanku apabila kau tidak ingin mati di tanganku. Gembel, kurang ajar dan sombong. Berkacalah. Jangan merasa dikdaya. Sekalipun aku masih muda, aku tidak akan pernah mundur selangkah pun menghadapimu. Ayo, kerahkan seluruh kemampuanmu dan aku akan menghadapimu. Anak muda, sekali lagi kuperingatkan kepadamu. Minggirlah sebelum aku membunuhmu. Kedua mata Kalacakra bagaikan berpijar, tangan kanannya diputar-putar, makin lama makin hebat dan cepat. Namun Aji Sukma dengan tenang menghadapinya. Tangan kanannya meraba ujung sampur jala sutra yang melilit di pinggangnya, sementara tangan kirinya terangkat ke udara, melakukan gerakan-gerakan dan getaran-getaran aneh. Anak muda, kuperingatkan kepadamu, jika kau tidak ingin mampus, minggirlah. Tapi jika kau tidak mau mendengarkan peringatanku, jangan menyesal. Gembel, kurang ajar. Sekalipun kau sakti mandraguna, sedikit pun aku tidak akan pernah mundur. Kau, jika kau mencari-cari Eyang Tayu, inilah Eyang Tayu muda. Aku yang menggantikannya. Kurang ajar kau. Kau sekali-kali harus diberi pelajaran. Kau tidak akan pernah menemukan Eyang Tayu. Saat ini kau berhadapan dengan Eyang Tayu muda. Dan aku tidak omong kosong seperti kau. Akan aku buktikan apa yang kuucapkan.
Dan pada saat itulah tangan kiri Aji Sukmo turun dan lurus ke depan. Lalu tangan kanannya meraba pangkal lengannya, diurut sampai ke pergelangan tangannya. Dan pada saat itulah Kiai Pedang Kangkam. Kisanak, jangan terkejut jika aku terpaksa menggunakan pusaka ini. Dan ternyata kau tidak asing dengan sinar pusaka ini. Kau bajingan cilik. Dari mana kau curi pusaka itu? Pikiranmu selalu kotor, buruk dan jahat. Hatimu pun barangkali telah berbelatung, sehingga selalu berpikir jahat tentang sesamamu. Kolo Cokro. Namamu elok dan indah. Sayang, mulutmu kotor dan hatimu busuk. Aji Sukmo tidak pernah mencuri milik sesamanya. Inilah Aji Sukmo yang akan menghadang kecongkakanmu. Ayo, keluarkan seluruh kemampuanmu, dan aku tidak akan mundur selangkah pun untuk menghadapimu. Pemuda sombong, aku akan menghancurkan mulutmu. Terimalah ini, Aji Cokro Geni. Kolo Cokro makin hebat mengamuk. Ia berusaha untuk menjatuhkan Aji Sukmo yang begitu cepat menghindari serangan-serangannya. Bahkan sesekali sambaran Kiai Pedang Kangkam nyaris menebas tubuhnya. Kolo Cokro benar-benar hebat. Ia mengerahkan seluruh kemampuannya menghindari sabetan-sabetan Kiai Pedang Kangkam yang menawarkan maut. Tak kukira sejauh ini kemampuanmu, Ger. Jika kau tidak menghadang penjahat itu, mungkin ayahmu ini telah berkalintang. Syukur kehadiratmu, Duh Gusti yang Maha Agung. Kau benar-benar menghadirkan malaikatmu di hadapanku. Aku telah terlepas dari pengawal Siro. Kiranya engkau memberkati anakku, Aji Sukmo. Paman! Kanjeng Pangeran. Siapakah orang itu, Paman? Sehingga mau membunuh Paman? Dia adalah Kolo Cokro, Kanjeng Pangeran. Kolo Cokro? Benar. Dia adalah penjahat Mataram. Dia adalah musuh bebuyutan Kanjeng Rama. Dia penjahat yang memelopori pemuda Demak Bintoro dan anak-anak remaja Mataram untuk memusuhi Kanjeng Rama. Dan sekarang ia muncul. Kukira ia telah mampu. Awas, Kanjeng Pangeran. Ki Warih dengan cekatan menyambar tubuh Pangeran Rangsang hingga mereka berjumpalitan dan berguling-guling di tanah. Apabila tidak segera menghindar, maka mereka bisa hangus oleh lontaran Aji Cokro Geni yang dilemparkan Kolo Cokro di tengah-tengah kesibukannya menghindari serangan Aji Sukmo. Namun pada saat itulah ketika Aji Sukmo menyambarkan Kiai Pedang Kangkam tepat di tubuh Kolo Cokro. Pengecut, jangan lari kau! Anak muda, sampai jumpa lagi. Aku mundur bukannya kalah, tetapi aku mencari waktu yang tepat. Pengecut, jangan lari kau! Ya, Sukmo! Oh, Sukmo, anakku, sabarlah, jangan kau terburu nafsu. Tahanlah, Ger, tahanlah. Ayah, tak perlu kau kejar penjahat itu. Sarungkanlah pusakamu. Mengapa ayah menahanku? Dengarlah, Ger. Kenapa ayah? Tidak baik mengumbar hawa nafsu, anakku. Ia mau membunuh ayah, dan ia pun mencari-cari yang tayu. Aku harus menyingkirkan orang itu. Anakku, seorang pendekar yang baik harus mampu mengalahkan dirinya sendiri sebelum mengalahkan lawan-lawannya. Ayah, kumohon sarungkanlah pusakamu. Sarungkanlah, Ger. Aku tidak ingin melihatmu takabur. Biarkanlah Kolo Cokro lari. Biarkan dia hidup karena Yang Maha Kuasa masih memberikan umur panjang dalam hidupnya. Ayah, kalau ayah tidak menahanku, aku pasti bisa menyingkirkannya. Ia tak berani menghadapiku. Ayah tahu, Ger. Tetapi segala sesuatu ada waktunya. Sekarang yang perlu untukmu adalah bersabar dan menahan diri. Ayah mohon, sarungkanlah pusakamu itu, Ger. Sarungkanlah. Kang Mas Sukmo. Kanjeng Pangeran, jangan mendekat dan jangan mendekati Kang Masmu. Oh, Paman. Kang Mas Sukmo. Mundurlah, jangan dekati Kang Masmu. Anakku, sarungkanlah pusakamu. Ayah tidak tahan melihat sinar hijau dari pamornya. Sarungkanlah. Duh
Gusti, nyuwun sabar. Mohon kekuatanmu. Mengapa tubuh Kang Mas Sukmo seperti itu, Paman? Nampak berkilat-kilat bagaikan mandi minyak. Ia ingin menguasai diri, Kanjeng Pangeran. Pusaka itu? Saya mohon Kanjeng Pangeran tidak memandangnya. Jika Kanjeng Pangeran tak kuat, lebih baik pejamkan mata. Anakku, sarungkanlah pusakamu dengan baik. Mendengar teguran ayahnya, Haji Sukmo lalu berdiri menghadap ke timur. Kedua kakinya memasang kuda-kuda hingga kedua telapak kakinya nampak ambles ke dalam tanah. Tangan kirinya mengacung ke udara, tangan kanannya memegang gagang Kiai Pedang Kangkam dengan kukuh dan perkasa, dan bibirnya mendesis. Seluruh tubuhnya bergetar dan mengeluarkan peluh. Perlahan-lahan ia memiringkan pusaka Kiai Pedang Kangkam tepat di pangkal bahunya, dan pada saat itulah pusaka Kiai Pedang Kangkam sekonyong-konyong lenyap dan menyatu di dalam lengan kirinya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Dan sampai jumpa.